Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, oke. Video kali ini ada kiriman, ya, barang kiriman atau servisan kiriman dari subscriber ya, dari salah satu subscriber channel ini. Ini kirimannya dari Cikarang ya, dari Cikarang Kabupaten Bekasi. Ini PCB mesin las, inverter las Blue Dolphin IGBT. Jadi beliaunya hanya mengirimkan PCB-nya aja atau mesinnya aja ya, PCB mesin lasnya aja, nggak dibawakan komplit karena untuk menghemat pengiriman. Oke, kerusakan mesin las atau inverter las Blue Dolphin IGBT ini awalnya katanya IGBT-nya jebol ya, atau ini IGBT-nya jebol awalnya rusaknya, terus ketika mau diganti, udah nyoba diganti, terus ternyata jebol terus atau jebol lagi, nggak bisa normal. Terus kerusakannya pokoknya itu ya, mesin las pertamanya nggak bisa untuk ngelas atau mati, atau IGBT-nya langsung jebol. Terus ketika nyoba diganti IGBT, ternyata IGBT jebol lagi, terus gitu terus ya. Ini udah pernah ada yang diganti temen, lihat. Ini bisa fokus nggak di kamera ya? Semoga bisa fokus karena kameranya agak bermasalah ini. Coba saya zoom. Nah, ini kalau dilihat, aduh, bentar. Kalau dilihat di sini ada banyak yang solderan kendor maupun ada komponen yang sudah coba diganti. Ini ada resistor yang udah pernah coba diganti. Ini resistornya ya. Resistor ini pokoknya di bagian driver sebelum masuk ke IGBT. Sini juga ada transistor juga 8550 ya, PNP. Ini ada sender juga udah diganti. Terus ini GBT-nya udah saya lepas temen. Oh, ini GBT-nya. Ini GBT-nya udah saya lepas dan saya cek ternyata bener jebol IGBT-nya. Nih kelihatan jelas ya. Oke, bisa bening. IGBT-nya ada 4, yang normal cuma 1. Nah, ini yang udah saya tes pakai ISR meter ya. Kalau kita tes di sini kelihatan ada 1 IGBT saja yang normal. Ini IGBT-nya pakai 60 ya. 600 volt, 60 ampere 600 volt maksudnya. Ini 2 ada yang sama dan 2 ada yang beda. Ini biar pakai ketok ini. Kamera nggak kelihatan mungkin ya. Wah, ngeblur. Nah, ini. Oke. 60V60 ya. Ini jebol. Nanti saya carikan dulu karena habis stoknya yang 60N. Adanya yang 50 saya punya ya. Oke, langsung aja kita pengecekan ya temen. Pengecekan ke bagian inverter lasnya. Ini semoga aja kerusakannya nggak terlalu parah dan bisa normal kembali. Siap, terus nanti segera dikirim ke Cikarang, Bekasi. Oke, lanjut. Ini pertama kita cek dulu di bagian drivernya ya teman. Pertama di bagian driver sebelum masuk ke IGBT ya, atau driver PWM-nya. Ya, di sini. Di situ ada banyak sekali dioda ya, dan zender. Zender ini di kaki source ya, di kaki source dan kaki gate ada zender di sini. Saya lupa, saya nggak hafal ini nilainya berapa zendernya, atau 5 volt atau 5,1 atau 6 mungkin. Ini ada zender di setiap IGBT ya, antara kaki source dengan kaki gate yang sebelah kanan, maaf tangan kiri. Oke, yang sebelah kanan ini adalah gate-nya masuk ke driver ya, ambil output dari driver. Yang sebelah kiri adalah source-nya, tengah drain. Bukan source ya, tapi emitter ya. Ini GBT, mohon maaf teman-teman, bukan source tapi emitter ya, karena kalau IGBT itu kakinya nomor 1 itu gate,
sama seperti MOSFET, tapi untuk nomor 2 dan nomor 3 itu beda ya. Nomor 1 gate, nomor 2 ini kolektor, nomor 3 emitor. Jadi hampir sebagian dari transistor, sebagian dari MOSFET. Jadi nomor 1 gate, nomor 2 kolektor, nomor 3 emitor. Jadi mohon maaf tadi saya salah. Maksudnya di setiap kaki, di setiap IGBT ada 4 ya. Itu di setiap kakinya, setiap kaki emitor ya. Mohon maaf tadi saya salah nyebut ya. Di kaki emitor dengan kaki gate-nya itu ada zener. Ya, ada zener. Ini sering sekali jebol yang menyebabkan IGBT-nya jebol-jebol terus. Ini biasanya zenernya setengah rusak ya. Ini zenernya saya nggak hafal 5 volt atau 6 volt. Nanti kita cek semua aja. Terus ini transistor drivernya di setiap input ke gate IGBT ini ada transistor ya. Ini dari driver, dari ke transistor 882 nih kalau nggak salah ya, 882 ya. Ya 882. Ini ada transistor ya 1 2. Ini yang satu udah diganti tadi. 1 2 3 4, ada 4 juga. Ini transistornya kalau nggak salah Y1 dan Y2 ya. Y1 8050 dan yang Y2 nya mungkin yang 8550. Saya agak lupa, nanti saya cek lagi. Yang penting nanti untuk servis kali ini saya akan langsung ganti aja ya. Tanpa ngecek transistor, saya akan langsung ganti ini transistor SMD yang ini. Nah, ini kelihatan ya. Ini teman, ya kelihatan di kamera. Yang ini, nah ini transistornya. Ini sering sekali bermasalah kalau dicek normal, tapi kalau dipasang bermasalah. Ini akan saya ganti. Kalau nggak salah Y2 ya, kalau nggak salah Y2 atau Y1. Nanti diganti ini, terus ini juga akan saya ganti. Terus mana lagi ya, ini ada di sini. Nah ini. Terus satu lagi di sebelah mana ini satunya ya? Satu. Oh ini yang satu di sini. Nah itu nyelempet di sini. Ini ada resistor juga. Ini resistornya 10 ohm di paralel ya di sini. Nah ini di kaki gate, ini gate, ini juga kaki gate, ini juga kaki gate IGBT. Di sini ada resistor. Dua resistor ini sering sekali melar nilainya ya, atau kadang setengah rusak. Ini nilainya 10 ohm di paralel, jadi 5 ohm atau 5,1. Ini juga ada sama. Ini juga sama di sini untuk yang bagian sini. Jadi nanti langsung diganti aja. Yang pertama tadi transistor, yang kedua resistor 10 ohm. Di sini ya di paralel ini nanti diganti ini, terus ini, terus yang sebelah sini. Ini senternya tadi diganti juga. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada cek-cek lagi untuk resistor 100 resistor berapa ini ya? 181 18 ohm kalau nggak salah ya. Coba nanti saya cek dulu. Saya ambil avometer, kita cek bareng-bareng. Oh ya lupa, ini alhamdulillahnya sama beliau yang kagungan ini ya, yang punya ini ya, beliaunya udah membelikan sebagian komponen yang rusak ya. Alhamdulillah ini barokah tenan. Barokah dapat ini dibawakan komponen-komponennya, jadi saya nggak perlu nyari-nyari banyak ya. Oke, kita cek langsung. Cek zenernya dulu teman. Di sini ke mode dioda seperti biasa ya untuk ngecek zener. Kita cek di zenernya sini. Soket ora di sini. Yang ini. Ya ini teman ya. Nah yang ini 1, 2, 3, 4. Ini kita cek satu persatu. Soalnya kadang-kadang seperti resistor ya, setengah rusak. Iya kayaknya ya Pak. Kita cek teman-teman. Sini ya. Kita cek yang sebelah sini dulu. Nah ternyata 0 sampai melebihi 100 ya.
kurang dari 100 maksudnya. Nah ini sampai short temen ya, ini saya bolak-balik sama aja, hampir 0 nilainya. Normalnya nggak sampai segini ya, normalnya angka 100 ke atas ya, nggak sampai segini. Nah ini udah pasti jebol. Nah mungkin ini ini ya, di sini ada yang resistor saya katakan tadi 10 ohm di paralel itu gosong atau terbakar, mungkin gara-gara zenernya ini short ya, atau jebol ya. Jadi tegangan primer yang 380 volt maksud saya 320 volt atau tegangan primer DC-nya sini masuk ini ya, bocor ke gate-nya IGBT. Jadi menyebabkan si PWM-nya nabrak ya. Sinyal dari PWM, sinyal dari sini 882 sini itu nabrak masuk sini, masuk transistor driver, terus melewati transistor. Nah itu mungkin karena si zenernya ini jebol, ini sinyal PWM-nya nggak karuan di sini ya, nabrak. Terus akhirnya resistornya gosong. Ini udah ketahuan satu zenernya jebol. Kita cek lagi yang sebelah sini. Nah sebelah sini kita cek lagi. Ini kita cek sama ya. Nah ini nilainya 500-an, 580 lebih. Dibalik juga nggak short. Oke, nanti kita ganti aja semuanya biar nggak jonjang atau biar nggak pincang ya untuk tegangan di gate-nya. Terus lanjut lagi kita cek yang IGBT ketiga, maksudnya zener di kaki gate IGBT ketiga. Kita cek, ini masih oke, tapi nanti kita ganti aja. Yang paling pojok kita cek. Nah ini juga short temen, lihat ya di sini dia juga short atau mendekati 0, bahkan sampai ya, ini mencurigakan. Ini nanti diganti aja. Terus kita cek untuk resistornya teman. Di sini resistornya di kaki gate-nya kita cek. Oh, resistor kita ubah dulu. Terukur 5 ohm ya, 5,4 karena ini di paralel. Ini kalau dicek normal, tapi kalau kenyataannya atau ketika mesin lagi dinyalakan, resistor ini bisa jadi rusak. Jadi kadang-kadang seperti itu teman, pengalaman saya kadang-kadang banyaknya seperti itu. Jadi kalau komponen elektronik khususnya itu di inverter las itu kalau dicek normal ya, dicek pakai tester, pakai alat normal, tapi ketika dipasang dinyalakan itu komponen jadi rusak. Jadi sering seperti itu. Mending kalau itu harga komponen itu murah, mending langsung diganti aja biar nanti barangnya atau barang servisan itu lebih awet. Seperti itu. Seperti halnya resistor ini. Ini ketika dicek normal, ini karena di paralel jadi dia 5 ohm, 10 ohm di paralel ya. Nah ini nanti diganti aja yang baru biar kualitasnya juga bagus, dan nanti ketika digunakan untuk kerja lama inverternya nggak cepat rusak. Kita cek lagi untuk dioda-dioda yang sebelahnya ya. Ini ada dioda biasa. Oh ya, bentar, ini kita cek diodanya. Dioda katoda anoda. Ini dioda biasa temen, yang sebelah sini. Nah yang kecil-kecil yang warnanya hitam-hitam ini dioda biasa. Yang warnanya biru itu zener ya. Ada cincinnya biru itu zener. Yang warnanya hitam biasa atau oranye, terus ada gelangnya atau cincin warna hitam itu dioda biasa. Ini normal, sebelah sini juga. Nah ini juga short. Lihat lagi. Ini kita cek. Nah dia short juga ternyata temen. Lihat sebelahnya kita cek. Ini enggak, yang short ini tadi. Nah ini short sampai hampir 0. Terus yang sebelah sini kita cek masih oke. Sebelahnya masih oke juga. Sebelahnya lagi yang dapat transistor masih oke. Sebelahnya masih oke. Terus yang sini ini satu short ya, masih oke. Terus mana lagi ini yang rusak tadi ini
Ini juga dioda biasanya rusak ya. Dioda penyarah biasa ini juga short ternyata. Oke, terus kita cek untuk resistornya ya, resistor SMD yang kodenya di sini 181. 18 ohm ya. Oh, bukan 18 ohm maksud saya. 181 itu 180 ya. 180 ohm. Ya, di sini 179,5. Ini toleransi ya, normal. Yang penting resistornya nggak melar nilai atau nggak molor. Kalau resistor tuh melar berarti nilai yang tertulis di body atau gelangnya, kalau resistor biasa tuh ya gelangnya atau nilai tertulis di body itu nggak sesuai sama pengukurannya atau jauh ya, selisihnya jauh, berarti itu rusak. Ini tadi selisihnya cuma 0,1 mungkin ya, 0, sekian, jadi masih toleransi normal ya. Nanti diganti juga aja biar lebih awet. Ya, sebelah sini ada resistor ini yang di kaki gate-nya, ini diganti aja ya. Ini 512, kita cek 512 4,7, 512 mungkin 5K1 ya. Terus ini juga 512, kita cek. Nah, ini short tadi karena gendernya juga short. Oke teman, di sini udah selesai melakukan pengecekan teman, untuk pengecekan komponen secara saat mesin lasnya mati. Dan nanti kalau udah diganti semua, gender, terus transistor driver, resistor di kaki gate yang 100 ohm tadi ya, yang 10 ohm di paralel tadi ya, jadi 5 ohm, 10 ohm 2 kali jadi 5 ohm. Terus gendernya yang sini, yang kaki emitter dengan kaki gate diganti, transistor driver 4 biji. Terus ini ada resistor yang 180 ohm tadi diganti juga. Terus ini resistor yang ini berapa ya? Ini mungkin 180 juga. Terus ini saya akan juga ganti transistor 882 nya. Ini teman, ada 4 biji. Seperti ini sebagai ganti dari MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Ini diganti aja sekalian. Untuk PWM-nya semoga masih aman lah ya. Ini untuk PWM-nya atau modul PWM pembangkit frekuensinya dan kontrol arusnya di sini. Jadi yang sebelah sini hanya driver dan penguat akhir yang untuk ngolah PWM-nya di sini. Cuma sekecil ini ya. Ini UC3846. Untuk kontrolnya ini nggak kelihatan ya, belum saya lihat. Semoga PWM-nya nggak bermasalah. Karena agak susah ya nyari 3846. Oke, akan saya ganti dulu temen, itu yang udah saya cek-cek tadi. Terutama nanti IGBT-nya juga diganti ya. Tapi itu nanti kita pasang dulu atau kita ganti dulu yang komponen-komponen drivernya. Terus nanti kita cek tegangan dan cek frekuensi ketika mesin lasnya dihidupkan atau posisinya lah. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini singkat cerita ya, sudah selesai saya servis. Mohon maaf sekali karena saat proses servisnya nggak sempat saya videokan, nggak sempat saya jelaskan satu persatu pas proses servisnya, karena jujur saja proses servis untuk mesin inverter las ini ya, Blue Dolphin kali ini cukup menguras tenaga dan cukup memakan banyak waktu. Jadi kalau mau videokan juga ribet. Ini saya akan jelaskan, saya jelaskan satu persatu apa saja yang diganti dan apa saja yang harus dicek. Oke, di sini yang saya ganti cukup banyak ya teman, lumayan banyak yang diganti, terutama di sini di bagian driver PWM-nya ya. Bagian driver PWM, bagian filter atau bagian penguat sebelum ini ya, filter dan driver sebelum masuk IGBT, dan driver GDT-nya juga banyak yang diganti. Awalnya ini saya mulai dari PWM-nya dulu teman ya. Ini saya copot dulu biar jelas di kamera. Nah teman, di sini dia menggunakan IC yang berbeda dengan mesin las yang lain ya teman. Ini adalah modul PWM-nya.
modul PWM dari mesin las IGBT Blue Dolphin ini teman ya. Nah, bisa jelas ya di kamera ya. PWM nya cuma sekecil ini, dan ini rangkaian drivernya simple banget teman. Dia pakai transistor, nggak pakai MOSFET, nggak pakai power MOSFET, atau nggak pakai driver 4 MOSFET itu ya, IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Biasanya kan mesin las pakai itu ya. Ini dia pakai transistor. Dia pakai transistor 882 dan 772, karena yang diswitchkan, yang dilewati osilatornya atau frekuensi osilatornya hanya 50-an kHz ya, jadi nggak sampai 100 kHz, jadi transistor masih kuat. Ini saya mulai dari PWM-nya teman. Di sini IC yang digunakan, IC PWM digunakan, IC utama itu IC-nya ini ya, UC3846, UC3846 IC PWM. PWM utama teman ini ya, kontrol PWM di sini. Ini fisiknya seperti ini. Saya zoom. Nah, ini seperti ini teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7. Ada 16 kaki teman ya. Ini IC UC3846. Biasanya kan untuk mesin las dia menggunakan KA3525 ya, atau SG3525. Ini pakai UC3846 versi terbarunya. Atau biasanya pakai itu ya, yang kemarin saya servis itu mesin las IGBT yang mic itu pakai MC3374. Di beda banget ya untuk yang IGBT. Di sini untuk IC ini ya, ini kayak op-amp-nya gitu ya, op-amp dan feedback kontrol arusnya. Dia pakai LM324. LM324 itu biasanya di audio biasanya. Di audio. LM324 ini juga saya ganti. Ini juga saya ganti. Terus terutama di sini di modul PWM ini ya, ini harus wajib ya, untuk servis mesin las itu harus wajib disolder ulang. Entah itu kelihatan masih bagus soldernya atau enggak, itu tetap harus wajib disolder ulang. Disolder ulang, terutama di modul PWM ini udah saya solder ulang semua teman. Dari komponennya ya, lihat ini resistor, ini dioda penyearah, ini di brake, zener, transistor SMD, kapasitor SMD, terus ya RVUs dan sebagainya, itu harus wajib disolder ulang ya. Karena biasanya itu mesin las cepat rusak karena soldernya kendor atau solderannya ngefong ya. Jadi dilihat masih bagus, dibersihkan pakai thinner masih bagus, tapi ketika dicongkel komponennya itu bisa. Jadi soldernya kelihatan bagus tapi dalamnya ngefong atau nggak ada isinya. Jadi komponen itu kadang-kadang nggak melekat sempurna di PCB teman ya. Jadi kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak. Itu yang sering menyebabkan mesin inverter las cepat rusak teman ya. Ini wajib disolder ulang. Terus setelah diganti ini dipasang ya di elko sini ya. Ini untuk VCC nya dia 12 volt di sini, elko sini. Ini elko nya 220 mikrofarad 25 volt. Nah ini di sini di elko sini ya. Ini kalau nyala, kalau posisi mesin las nyala itu harus ada tegangan sekitar 12 volt ya. VCC nya 12 volt di sini. Ambil input dari sini. Dia power supply nya simetris. Ya ini simetris ya. Tapi yang satunya, yang negatifnya ini untuk menyalakan kipas. Jadi yang digunakan hanya positifnya saja, hanya positif dan ground. Terus yang ini negatifnya ini hanya untuk menghidupkan kipas sebenarnya, dan relay di sini ya. Jadi untuk VCC-nya harus diperhatikan, ini tadi 12 volt harus ada dan harus normal, nggak boleh kurang dari 12 volt. Kalau kurang dari 12 volt, mungkin 11 atau mungkin bahkan 10 volt atau di bawahnya, itu bisa menyebabkan modul PWM ini nggak akan bekerja atau nggak bisa jalan ya. Frekuensi outputnya, frekuensi PWM nya nggak akan keluar, dan IGBT nanti rentan jebol. Kalau PWM nggak kerja, IGBT bisa jebol karena IGBT bisa jalan sendiri. Maksudnya jalan sendiri itu dia beroperasi sendiri atau
dia men-switch trafo sendirian, nggak ada yang ngatur di kaki gate-nya. Jadi kan kaki gate IGBT itu dapat sinyal yang ngatur ya, atau yang menjalankan dari sini, perintahnya semua dari si IC PWM ini ya. Jadi kalau IC PWM-nya ini nggak dapat tegangan dan IC PWM-nya itu nggak keluar tegangan PWM dan nggak keluar frekuensi outputnya, itu IGBT bakalan jalan sendiri dan nanti akhirnya IGBT-nya overheat atau panas ya, dan akhirnya jebol. Dalam hitungan mungkin 1 menit atau mungkin beberapa detik IGBT bisa langsung jebol. Dan harga IGBT juga lumayan mahal, satunya mungkin sampai 30 ribuan ya, atau 25 ribuan IGBT yang 60N60 atau yang 80N60 itu. Jadi pastikan tegangan 12 volt di sini sudah oke dulu atau sudah normal ya. Baru nanti pasang IGBT-nya. Tapi sebelum pasang IGBT kita cek dulu di drivernya sini. Oke, di sini sudah selesai teman. Ini saya pasang lagi. Nanti saya perlihatkan pengecekan tegangannya. Ini saya pasang lagi di sini. Yang ini lampu LED untuk power on ya. Ini untuk OC atau klipnya. Jadi kalau normal yang lampu kuning ini nggak nyala. Oke, pastikan semua sudah disolder ulang tadi ya. Terus kita lanjut ke power supply-nya dulu teman. Ini sedikit cerita saja. Kemarin tuh pas saya mengerjakan mesin las ini, saya sempat terkecoh dengan power supply-nya. Saya kira power supply yang digunakan ini ya, ini power supply-nya seperti ini. Ya, ini ya. Nah, ini power supply-nya. Ini elko simetris teman. Ini ada elko positif 2 ini, yang ini elko negatifnya. Saya kira kemarin itu pas pertama kali saya ngecek tegangan itu, saya kira itu power supply ini tegangan simetrisnya ini ya, yang 12 volt 15 volt ini ya, 15 volt simetrisnya ini saya kira digunakan semua untuk menghidupkan PWM. Ternyata enggak. Yang digunakan untuk menghidupkan dan menjalankan PWM hanya tegangan positifnya saja. Tegangan plusnya saja ya, plus di sini 15 volt atau 14, sekian, 14,8 ya kalau nggak salah. Ya, sekitar 15 volt di sini plus positifnya ini ya, yang ada kabel kipasnya ini. Jadi digunakan untuk PWM hanya plus 15 volt dan groundnya, ini ground di sini. Ini groundnya dapat dari sini ya, trafo ferrit. Jadi untuk yang negatifnya, negatif 14 voltnya ini hanya digunakan untuk menyalakan kipas atau kipas pendinginan saja ya. Nah ini, jadi yang negatif nggak ngaruh ke PWM. Jadi jangan terkecoh di sini teman. Kemarin saya sempat terkecoh dan kemarin saya sempat ngira si power supply ini rusak atau power supply yang aslinya ini saya kira bocor atau gimana di trafonya dan menyebabkan frekuensi di PWM itu naik turun atau enggak stabil. Jadi ketika dipasang kipas itu frekuensinya naik turun. Terus ketika dilepas kipasnya frekuensi normal. Nah gitu. Itu saya kira kipasnya bermasalah, tapi nggak mungkin kalau kipas ngaruh ke frekuensi ya. Nggak ada ceritanya kipas bisa ngaruh ke naik turunnya nggak stabilnya PWM. Saya kira si trafo ferrit dan power supply yang aslinya ini rusak. Karena gini teman, karena pengalaman yang dulu saya pernah itu juga mesin inverter las IGBT juga seperti ini, tapi beda merek maksudnya. Itu power supply yang asli itu ternyata rusak atau setengah rusak ya. Jadi ketika dicek tegangannya di sekunder output power supply-nya itu dicek normal, nggak ada yang ganjil ya, nggak ada yang janggal, nggak ada yang aneh di tegangannya karena semua normal. Di primer pun juga sama, di sekunder juga sama, nggak ada yang aneh ya, seperti sekilas normal aja. Tapi ternyata si power supply itu bocor ya, atau mungkin setengah rusak. Jadi mungkin di ferritnya atau di IC PWM-nya, IC PWM ya, switching power supply-nya itu ternyata bocor. Jadi menyebabkan si PWM, driver PWM-nya ya, driver PWM dan PWM untuk menjalankan IGBT itu ternyata yang menyebabkan naik turun itu tadi. Jadi PSU-nya itu
pengalaman yang dulu-dulu itu pernah mempengaruhi itu tadi ya, mempengaruhi kinerja PWM atau kerja PWM. Jadi ketika dicek di outputnya PWM dan frekuensinya, itu frekuensi PWM dan IGBT itu ternyata naik turun atau enggak stabil. Jadi malah kadang naik, kadang sampai 100-an lebih, kadang malah turun nggak ada. Nah itu kayak nggak stabil. Jadi itu pengalaman saya teman, saya sempat sekedar sharing aja. Karena power supply yang mesin las IGBT ini kalau bocor bisa bahaya, bisa menyebabkan PWM si mesin lasnya ini terganggu. Jadi itu. Oke, untuk power supply udah normal. Ini saya kembalikan ke power supply yang aslinya karena ternyata normal aja, nggak ada masalah. Ternyata yang masalah ada di sini, di driver PWM-nya teman, di driver PWM dan filter penyearah sebelum masuk IGBT. Saya ceritakan sedikit, kemarin di sini zender sempat saya ganti. Di sini ada zender ya, ini zendernya zender 10 volt. Nah ini zender ada 4 biji, ada 4 buah zender ya. Ini 4 buah zender yang masuk, yang jalurnya itu masuk ke kaki basis transistor ini ya, ke 4 transistor. Jadi dia menggunakan, lihat di sini, dia menggunakan 4 transistor ya, 4 transistor yang 2 pasang ya. Jadi 2 transistor 882 dan 2 transistor 772. Jadi NPN dan PNP. Jadi dia nggak menggunakan driver MOSFET ya, nggak pakai driver yang 4 MOSFET itu, yang IRF-Z24N dan IRF-9Z24N seperti mesin-mesin las yang lain. Dia pakai transistor karena yang di switch yang dilewati osilatornya hanya sekitar 50 kHz, jadi tetap aman pakai transistor. Ini keempat zendernya sempat saya ganti, tapi ternyata ini kemarin itu si transistor ini panas banget teman. Keempat transistor ini panas banget sampai dipegang itu tangan saya nggak kuat megang. Berarti kan kalau komponen elektronik, entah itu transistor, MOSFET atau IGBT ataupun yang lain, itu ketika bekerja dan panas, itu panasnya harus wajar ya. Jadi kalau panasnya nggak wajar itu ketika disentuh pakai tangan atau pakai jari ya, itu tangan kita nggak kuat, megang, saking panasnya itu berarti si komponen itu nggak normal atau kerjanya itu berlebihan, overload. Ini pasti ada yang menyebabkan transistor tersebut overload atau overhead ya, bukan ya, overhead atau panas berlebih. Jadi ternyata setelah diselidiki, nggak cuma zender aja yang rusak teman di sini, nggak cuma zender aja, sampai resistor pun sampai gosong ini karena mungkin panasnya sangat tinggi ya. Ini resistor fuse ya, ini resistor fuse dari tegangan 14 volt. Nah ini yang biru ini nanti saya ganti ya, ini saya jumper dulu pakai resistor kecil. Ini nilainya 2 ohm, 2 watt ya. Ini sampai gosong. Nah itu mungkin karena panas itu ya, saking nahan panas dari transistor ini yang overload dan overhead tadi, mungkin sampai bahkan sampai 80 derajatan ini ya panasnya. Jadi ternyata setelah diselidiki itu penyebabnya ada di sini, ada di outputnya setelah trafo GDT. Jadi trafo GDT-nya ini trafo GDT teman. Nah ini trafo switching PSU, ini elko-nya tadi, elko PSU, ini R fuse dari tegangan 14 volt dan 5 atau 15 volt yang tadi menuju ini ya, menuju kaki emitornya transistor ini. Terus yang ini trafo GDT PWM. Ini inputnya dapat input trafo GDT ini dapat dari outputnya keempat driver, keempat transistor driver ini ya, dan outputnya itu menuju penyearahnya atau menuju filternya, driver lanjutannya. Jadi outputnya trafo GDT itu dibagi jadi 4 teman, dibagi jadi 4 output atau 4 channel ya.
Jadi yang pertama itu ke IGBT pertama yang di sini. Nah, dari trafo GDT itu masuk sini. Satu, ini ada transistor ini ya, ini drivernya. 1 2 3 4. Jadi kan di sini menggunakan 4 buah IGBT. Jadi outputnya IGBT itu, outputnya trafo GDT dipecah jadi 4 untuk keempat IGBT-nya. Jadi setiap output GDT dia masuk sini, ada pengarahnya ya. Ini dioda biasa 4148 disearahkan pakai dioda ini, terus masuk ke transistor ya. Ini transistor switch-nya dan transistor juga drivernya juga teman. Driver sebelum masuk ke kaki gate-nya IGBT ini juga ada 4 transistor driver untuk 4 buah IGBT-nya. Itu transistor kemarin saya ganti ya, ini udah saya ganti. Ini jenisnya PNP ya, PNP semua. Jadi jangan salah ganti. Ini transistor PNP bukan NPN. Kalau salah ganti nanti fatal, bisa meledak nanti PWM-nya. Di sini saya ganti pakai, ini aslinya transistor SMD kecil-kecil ya. Pas pertama kali ini video saya buat, maksudnya pas pertama kali belum saya servis, teman-teman lihat di sini transistornya SMD semua. Nah, di sini udah saya ganti pakai transistor PNP. Ini nilainya atau serinya itu adalah S8550 ya. Kalau S8050 itu kan NPN, kalau S8550 itu transistor PNP. Ini udah saya ganti karena transistor yang aslinya juga bermasalah. Terus di sini ada satu sender ya, di salah satu outputan trafo GDT. Ini udah full zoom ya. Nah, oke teman, lanjut ya. Di sini ada satu dioda penярah biasa tapi bentuknya seperti dioda sender. Ini dioda 4148. Ini ada yang jebol. Di sini short, ini sudah saya ganti diodanya. Di salah satu output trafo GDT. Pokoknya semua komponen di area IGBT itu harus semua dicek. Dan harus dicek, benar-benar dicek ya. Jangan sampai dicek hanya satu-satu. Maksudnya jangan cuma dicek setengah-setengah. Kalau ngecek komponen di area IGBT harus benar-benar dicek semuanya. Nggak boleh dicek setengah-setengah. Misalkan ini ada zener, ada dioda. Ini jangan cuma dicek yang sebelah sini. Jangan cuma dicek setengah-setengahnya saja, tapi dicek semuanya. Ini untuk mengantisipasi, karena nanti kalau misalkan dioda yang sebelahnya itu rusak dan di sebelahnya itu ikutan rusak, ya kan kita nggak tahu. Jadi harus semua dicek ya. Ini terus ini ada lagi zener, tapi sebelum zener kita ini dulu ya. Ini juga saya ganti resistor fuse-nya atau resistor penghambat ya, untuk membagi sinyal PWM. Ada resistor nilainya 5,6 ohm sebenarnya, 5,1 ya. Dan di sini sebenarnya itu nilainya 10 ohm di paralel atau dijadikan satu ya. Ini 10 ohm atau 5 ohm lah ya, 5 ohm kalau resistor aslinya. Tapi maksudnya resistor setelah di paralel. Kalau resistor aslinya itu 10 ohm, 2 buah. Jadi saya ikuti aja resistor yang aslinya. Karena di sini juga di paralel ini juga untuk nambah wattnya, nambah watt dari resistor ini. 10 ohm di paralel jadi 5 ohm. Ini kemarin juga banyak yang putus atau bermasalah, saya ganti semuanya. Ini pakai resistor biasa karena resistor SMD nggak punya, dan lebih awet pakai resistor seperti ini, lebih tahan panas juga. Terus yang setelah ini nggak selesai sampai sini aja, ternyata masih ada lagi komponen yang menyebabkan di PWM itu trouble atau kadang naik turun tadi ya. Nah, itu yang menyebabkan, yang saya ceritakan tadi ya, di sebelumnya, yang saya ceritakan transistor ini, keempat transistor drivernya ini panas banget, panas mumpal-mumpal, nggak karuan panasnya. Itu karena ini satu penyebab ya. Nih zener ya teman. Ya, di sini ada zener. Ini kalau coba saya dekatkan ya. Nah, lihat di sini teman. Ini ada zener ya. Zenernya ini di kaki ini teman.
di kaki ini ya, di kaki emitor dan kaki gate. Dia sendernya itu di setiap IGBT ada 1, 2, ini saya pasang di sini 3 karena di sini nggak muat, 3, ini 4. Jadi sendernya itu di setiap IGBT ada, dan di setiap IGBT itu sendernya terhubung jalurnya yang anoda, yang anodanya sender itu nyambung ke kaki emitor. Kaki emitor atau kaki nomor 3 IGBT ya. Dan untuk kaki katodanya, kaki katoda sender itu yang ada ini ya, seperti dioda biasa, katodanya sender yang ada cincinnya, cincin biru. Nah, ada garisnya biru, itu adalah katodanya. Dia jalurnya masuk ke kaki gate. Jadi dia untuk membatasi tegangan ya, membatasi tegangan di kaki gate-nya. Jadi kerjanya seperti itu. Ini juga sama, anoda ke emitor, katodanya ke gate, sama ya, di setiap IGBT ada. Ini saya pasang di sini. Nah, ini kemarin juga bermasalah. Jadi ternyata sebelumnya di sini ada yang short ya teman, kemarin itu udah saya ganti, yang saya katakan short itu udah saya ganti. Nah, pas saya ganti ternyata nilai zendernya itu ternyata salah, malah saya ganti dengan 5 volt. Padahal harusnya di sini zendernya harus lebih dari 5 volt, 10 volt bisa atau 15 volt bisa. Yang penting nggak mepet dengan tegangan gate-nya, karena yang menyebabkan ini tadi ya, menyebabkan transistor keempat, transistor driver ini panas banget tadi, itu karena saya salah memasang ini, karena salah memasang zender, nilai zendernya. Dan kemarin zendernya juga ada yang rusak. Setelah dicek ternyata bener ya, ada yang rusak dan harus diganti semuanya. Kalau ganti zender sekalian diganti semuanya, jangan cuma diganti satu-satu. Maksudnya jangan cuma diganti satu bagian aja. Kalau diganti zender, ganti di keempat IGBT-nya, ganti semua 4-4-nya ya zendernya. Jangan cuma diganti satu aja, biar lebih awet gitu. Jadi nilai sendernya itu kemarin salah. Saya masang 5 volt, ternyata tegangannya di sini tuh 5,6 sekian ya, 5,6 volt sekian. Jadi dia menghambat tegangan PWM yang harusnya nilainya 5,6 ke atas, 5,6 atau 5,9 volt. Itu terhambat oleh zender yang salah. Jadi menyebabkan transistor drivernya panas banget. Dan akhirnya PSU-nya protect temen. Mungkin karena overload ya, overload juga, overcurrent mungkin. Nah, ini udah saya ganti. Ini zendernya saya ganti pakai 15 volt karena kemarin saya ganti tadi malam ya, saya ganti dengan zender 10 volt itu masih kurang atau masih kadang tegangannya nggak stabil. Jadi saya ganti pakai zendernya 15 volt. Ini saya pasang di sini karena jalur yang aslinya itu udah korosi, jadi saya pasang di sini. Ini saya pasang di sini. Ini karena nggak muat juga ya, saya di sini, tapi nggak apa-apa. Yang penting jalurnya bener ya, kaki anoda ke source, kaki anoda ke emitor ya, dan kaki katodanya ke kaki gate. Oke teman, cuma itu ya. Ini zender 4 zendernya udah selesai, dan ternyata setelah diganti zender yang benar nilainya, si transistor driver ini nggak panas lagi, dan resistor di sini juga nggak panas, adem nyenyet ya. Jadi udah normal ya, alhamdulillah. Ini cek semua dioda penyearah, jangan sampai ada satu atau dua dioda yang menyebabkan PWM-nya jadi bermasalah. Jadi semua bagian 1, 2, 3, 4 outputnya dari trafo GDT harus dicek semua. Jangan sampai ada 1 atau 2 dioda yang menyebabkan PWM-nya jadi nggak stabil, jadi frekuensinya naik turun. Oke, sebentar, ini langsung kita pengecekan tegangan. Jadi cuma itu ya. Terus ketika misalnya si IGBT, pastikan ya, kalau kerusakan awalnya itu IGBT sering jebol, itu pastikan si ini normal 4 elko nya ya. Ini ada ini ketika elko primernya, maksudnya elko primernya harus normal dulu. Ini dia pakai elko primer 470 mikrofarad 400 volt. Ini jangan sampai elko nya kering atau nilainya berkurang ya.
Karena kalau nilai elko primernya ini kering atau bahkan elko-nya itu nggak ada isinya, berkurang nilainya dari yang aslinya, itu menyebabkan IGBT sering jebol ya. Ini juga pengalaman juga. Jadi di primer ini tegangannya harus benar-benar stabil, nggak boleh naik turun yang terlalu banyak ya. Seperti itu. Terus ini dioda output ya, ini dioda output, dia pakai 4 dioda output. Nah ini dioda outputnya, ini juga harus dipastikan normal dulu ya. Ini dioda outputnya teman, ini normal semua ya harusnya ya. Cara ngeceknya gampang, kalau nggak mau ngecek satu-satu, itu cara ngeceknya cuma gini. Bentar, oke, saya balik dulu nih. Kok ribet ya RAM tuh ini. Udah bulet nah. Be. Ini. Nah, sip. Cara ngecek untuk dioda output itu gampang, teman. Ini testernya di mode dioda. Terus ngeceknya kita di ini aja ya, di pin outputnya ini ya, pin tegangan output ke stang las itu. Jadi kalau untuk digital dibalik ya, yang groundnya itu dapat probe merah, dan untuk yang katodanya sana dapat probe hitam. Katodanya ada di heatsink, jadi dia dijadikan satu dengan heatsink ya. Di sini dia udah kebaca nilai diodanya 374 ya, normal. Nilai dioda itu nggak boleh kurang dari 100. Kalau 100 lebih masih normal, apalagi normalnya itu biasanya sekitar 270-an ke atas ya, sampai 600-an. Nilainya 270-an ke atas sampai 600-an itu normal ya. Ini nggak short ya, dan ketika dibalik probe merah gantian di groundnya, probe hitam gantian di ground, dan probe merah gantian di katoda diodanya, itu harusnya nggak ada nilai. Itu kok normalnya dioda seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengecekan tegangan. Untuk ngecek tegangan jangan langsung dilangsungkan ke listrik ya, harus wajib dipasangkan lampu bolam. Udah sering saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di servis elektronik, pertama mesin las harus kalau ngecek tegangan harus di seri dengan lampu bolam. Lampu bolam 100 watt. Ini yang belum tahu caranya bisa lihat di video sebelumnya. Cuma di seri ya. Di ini inputnya yang satu masuk langsung, yang satu kabel dimasukkan ke bolam. Jadi di seri dengan lampu bolam 100 watt untuk ngecek apakah ada yang konslet atau enggak. Jadi lampu bolam ini cukup membantu. Kalau ada yang konslet dia nyala, dan ketika ada yang bermasalah atau over current ya, itu lampunya akan nyala. Kayak misalkan ketika mesin las ini belum dipasang IGBT ya, pastikan semua tadi normal dulu ya teman-teman, udah saya jelaskan tadi. Oh ya, di kaki gate IGBT itu harus ada tegangan yang sama semuanya teman ya, di keempat IGBT nya itu. Kalau ini tadi normal itu tegangannya sekitar 2 volt sampai 6 volt, itu normal ya. Dan frekuensinya untuk IGBT sekitar 50 kHz. Kalau belum dipasang IGBT kok lampu ini udah nyala, berarti ada yang masalah ya. Kalau udah dipasang IGBT, kalau lampunya nyala tapi nggak terang, berarti itu normal, karena udah dibebankan IGBT masuk ke trafo. Tapi kalau IGBT semua belum terpasang, kok lampu bolam ini udah nyala duluan, berarti ada yang masalah. Harusnya kalau IGBT belum dipasang, lampu ini nggak nyala sama sekali, nggak ada beban yang berat soalnya. Oke, kita cek tegangannya dulu. Oke teman, lanjut. Tadi ada sedikit gangguan ya, di sendernya saya ganti lagi yang 10 volt karena tadi ternyata IGBT jebol lagi. Jadi IGBT udah termakan 2 tadi ya, nih jebol karena sendernya ternyata yang 10 volt yang cocok ya. Oke, ini primernya kita cek karena ini masih pakai lampu bolam, jadi primernya agak drop ya, di 172 karena bolamnya nyala. Terus di sini kita cek juga sekundernya teman. Di sini ground, ini positifnya.
tegangannya 14,35 dan stabil. Ini yang negatifnya untuk kipas 11 volt. Oke. Sekarang kita cek untuk ini ya, frekuensi output di PWM ya, di driver PWM di keempat transistor tadi. Probe hitam di ground, probe merah di kaki kolektornya, kaki kolektor setiap transistor ya. Tegangannya di sini 7,8 volt. Ini juga 7,8. Ini 7,8. Ini juga sama 7,8. Ini juga sama 7,8 ya. Sekarang kita cek frekuensinya. Frekuensi kita cek di kaki kolektornya juga sama. Duh, nggak kelihatan. Baterainya entek ya. Wah, wis. Bentar. Oke, lanjut kita cek frekuensinya di kaki kolektor 59 kHz ya, nggak apa-apa karena udah toleransi juga. Ini harus sama semua di kaki kolektornya, kaki kolektor transistor driver. Oke, udah normal. Sekarang kita lanjut ke ini aja, ke bagian sini. Saya zoom. Nah, ini kita cek di kaki gate dan kaki emitter setiap IGBT. Kita cek tegangannya dulu. Cek setiap tegangannya dulu. Oke, ini kayak IGBT pertama. Ini IGBT udah terpasang temen, karena tadi udah saya cek ya. Bentar. Tegangannya ini 4,8 volt ya, normal, stabil dia. IGBT kedua 4,79 sama, toleransi sedikit nggak apa-apa. Yang ketiga sama juga 4,8 volt. Yang terakhir sama, sama ya, toleransi nggak apa-apa. Terus kita cek frekuensinya. Untuk IGBT yang pertama, ini ngecek frekuensinya yang probe hitam di kaki positif elko primer, dan ini probe merah di kaki gate-nya. Frekuensi segitu ya, 58, sama seperti frekuensi yang di sini tadi, yang di driver PWM. Yang kedua, probe merah di kaki gate, probe hitam di kaki emitter. Ini ya. Bentar. Oh, gini aja ngeceknya ya. Enaknya probe merah di probe merah di kaki gate, probe hitam di kaki source gitu aja, sama ya. Biar sama. Nah, 49 kHz stabil. Ini yang kedua stabil juga. Yang ketiga sama temen ya, alhamdulillah. Ini yang terakhir. Duh. Oke. Sama ya, mendekati ya. Yang penting volt tegangannya sama ini. Yang terakhir tegangannya sama ya. Gak apa-apa. Yang penting udah normal semua temen ya. Dan normal, dan kita cek untuk tegangan outputnya. Tegangan output di sini ya. Ini untuk yang ini groundnya, dan positifnya di kaki tengah, di kaki katoda ini, hedging ya. Nah, hedging ini positifnya. Kita cek. Ini positif, ini ground. Oke, udah keluar tegangan 48 volt DC 50, karena masih di seri pak alam bulan, jadi agak drop ya. Oke, sekarang kita coba konsletkan dulu. Ini ampere minimal ya. Udah. Oke, ini untuk ngetesnya ya, pakai kabel kecil. Ini ampere minimal 10 ampere. Oke ya, udah. Oke, ini ampere minimal, dan lampu bulamnya nyala redup. Menandakan normal. Oke, dia semakin terang karena bebannya berat LED-nya.
Oke, nanti kita tinggal ngecek aja pakai kawat las ya. Oke, jadi untuk pengecekannya udah cukup segini teman. Nah juga ngutak-ngutaknya cukup lama, jadi semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi, menjadi pengalaman tambahan bagi teman-teman. Oke, langsung kita tes untuk dilas ya, karena beliaunya nggak membawakan body, jadi cuma PCB dok gini. Iya. Diskon 4% promo yo. Wis, paten ana sih. Wis ben anon. Oke. Iki tegangan. Oke, tes. Mantap. Adem, siap.